Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulis Afianti dari kelompok 9. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan mempresentasikan tentang reksadana syariah. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang mekanisme pengelolaan reksadana syariah. Mekanisme pengelolaan reksadana syariah dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengelolaan reksadana syariah. Yang kedua, pembubaran reksadana syariah. Yang ketiga, mekanisme pelaporan. Yang keempat, yaitu ketentuan saksi. Yang pertama, pengelolaan reksadana syariah. Pengelolaan reksadana syariah wajib mengikuti peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan reksadana berbentuk perseroan. Bagi reksadana syariah berbentuk perseroan dan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif, kecuali diatur lain dan diatur khusus dalam bentuk otoritas jasa keuangan. Yang kedua yaitu pembubaran reksadana syariah. Reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam jangka waktu 90 hari bursa, reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif yang pernyataannya pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari 10 miliar. Yang kedua yaitu dalam rangka jangka waktu 120 hari bursa setelah pendaftarannya menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari 10 miliar bagi reksadana syariah terproteksi dan reksadana syariah indeks. Yang ketiga yaitu diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal. Yang keempat, total nilai aktiva bersih reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif kurang dari 10 miliar selama 120 hari bursa berturut-turut. Yang kelima yaitu manajer investasi dan bank kustodian telah sepakat untuk membubarkan reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif. Yang ketiga yaitu mekanisme pelaporan. Ketentuan mengenai kewajiban pelaporan bagi reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif berlaku bagi reksadana yang berlaku kontrak investasi kolektif. Yang keempat yaitu ketentuan sanksi. OJK berwenang mengenakan sanksi administrasi terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan OJK ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa: pertama yaitu peringatan tertulis, yang kedua denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, yang ketiga yaitu pembatasan kegiatan usaha, yang keempat pembekuan kegiatan usaha, yang kelima pencabutan izin usaha, yang keenam pembatalan persetujuan, yang ketujuh yaitu pembatalan pendaftaran. Selanjutnya yaitu bentuk reksadana. Reksadana dibagi menjadi dua, yaitu reksadana perseroan. Yang kedua yaitu reksadana kontrak investasi kolektif. Reksadana perseroan memiliki pengertian sebagai perusahaan yang kegiatannya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dan penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal. Reksadana semacam ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu bentuk hukumnya adalah perseroan terbatas atau PT. Yang kedua yaitu pengelolaan kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dengan manajer investasi yang ditunjuk. Yang ketiga yaitu penyimpanan kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentasi ketiga. Saya sebagai presentasi kedua, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.